Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis trim oli Redline ya. Oli Redline ini udah dicampur Pro Max, sudah dicampur Mestran SA40 dan margarin yang kira-kira jumlahnya sekitar 30 ml gitu ya. Jadi ini ada margarinnya, nggak tahu kelihatan apa enggak. Mungkin ada kesan-kesan kuning gitu. Ya seperti ini olinya, hijau ya, dan termasuk bening juga kan tadi ya. Dan untuk penggantinya adalah ini ya, oli bungkus depannya gini, beli dari Asia Motor, oli FK Pro 4T ya, RSPAO ester. Tulisan belakangnya silakan ini terjemahkan sendiri. Jadi ya nggak ngerti ya apa tulisannya ya. Mungkin kalau pakai Google apa jenenge lens jadi kelihatan ya. Oke sebentar. Oh ya, barcode-nya nggak ada. Ini mungkin 2015 ya, bulan 5 tanggal 19. Cukup lama juga, tapi mestinya yang versi baru masih ada ya. Ini bukan oli langka mestinya ya. Ini sudah 367 km ya. Jadi olinya kepakai 367 meter. Komentar singkat oli Redline adalah dari sisi ketahanan olinya, kekentalannya itu bisa bertahan secara permanen ya. Jadi untuk hari berikutnya mesti jadi halus lagi. Cuma masalahnya ketika dipakai itu kekentalannya nggak stabil. Jadi ketika mau sampai kantor atau sampai rumah, kalau pulang dari kantor itu mesti suaranya jadi kasar. Hari pertama ketika mau mendekati tujuan, hari kedua kira-kira separuh perjalanan sudah kasar, hari ketiga ya seperempat perjalanan sudah kasar. Jadi makin lama makin cepat. Sepertinya bahan apa jenenge, polyester itu share stability-nya nggak begitu bagus, tapi film strength tetap kuat ya. Jadi ada kayak kontradiktif itu ya, cuma tetap kalau dipakai lama jadi kasar. Jadi mungkin untuk RPM tinggi kurang begitu cocok ya. Kalau untuk motor kurang begitu cocok. Kalau untuk mobil RPM rendah, wah mestinya bagus sekali itu. Jadi ya penulis anggap Redline ya terpaksa dianggap rata-rata lah ya. Dianggap rata-rata dengan oli-oli lain yang harganya iya 70.000, 80.000 gitu ya. Yang 40.000. Sekarang penulis lanjutkan dulu ya, ganti olinya ya. Oh ya, penulis beli oli FK ini karena requestnya banyak ya, lebih dari 5 orang. Oli FK. Kalau dari Pakuan ada juga sih ya. Ini jadi penulis sudah buka, kelihatan nggak ya? Ini ada FK ditutupnya paling bagian belakang, nggak ada segel lain. Di sini cuma ada thread ini guys. Kondisi olinya tuh, foto angin nyuangkannya ya.
sebagai 10W50 termasuk encer juga ya. Ketalannya piro ya? 5W50 ya. Warnanya kayak gini. Ini 1 liter ya. Nulis yang isinya mungkin hampir 1 liter juga ya. Baunya hampir nggak berbau. Nah, ini harganya 210.000 ya. Sisanya untuk uji panggang oli. Ini hampir satu botol masuk semua. Lihat full apa enggak? Belum full ya, belum full tapi hampir full ya. Mungkin cara penulis drain itu wis butuh, bikin olinya butuh lebih dari 980 mungkin ya. Ya wis, ini cuma ganti oli tok. Impresinya nanti sih paling ya Senin ya. Ini masih belum. Penulis nyalakan mesin dulu. Ya nggak ketahuan ya, nanti kalau udah jalan ketahuan. Ya wis lah, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pertama kali coba oli FK. Oli FK ini penulis sebut sebelumnya sebagai oli Jepang. Salah ya, ternyata oli Taiwan. Website resminya adalah fkmassimo.com. Di Indonesia juga kalau nggak salah ada juga websitenya. Cuma produknya maaf, yang di website resmi nggak ada yang menyebut soal itu ya, soal PAO ester yang menulis pakai ini. Penulis menyangka FK Massimo itu oli Jepang karena dijelaskan bahwa oli ini dikembangkan untuk balapan apa jenenge GT1 ya, balapan GT seri A di Jepang. Yang kemudian didominasi oleh Nissan GT-R ya. Jadi oli ini katanya dirancang lebih di dunia balap, mungkin sama kayak Motorex mungkin ya kalau di dunia motor, tapi ini di dunia balap mobil. Jadi fokusnya adalah fokus bikin kencang, terus olinya juga bisa awet. Entah apakah ini sama dengan Ipone ya, tapi kalau Ipone kan udah jelas sebelumnya oli yang dipakai balapan nggak sama dengan yang dijual ke konsumen. Jadi yang dipakai balapan beneran 0W40, tapi yang dipakai konsumen 10W40 di gambar
contohnya ya sama-sama mobil balap ya. Penulis sebelumnya sering menunjukkan hal itu. Penulis itu sudah cukup lama ya tertarik oleh FK, karena ya berani nulis PAU di botolnya, dan nggak nyangka bisa nemu oli FK ester, PAU ester yang harganya 210.000. Penulis barusan jalan pelan-pelan ya seperti biasa ya, untuk menguji kemampuan oli di RPM rendah. Dan rasanya oli ini emang ya beneran sih halus, sebagai oli yang ngomong enggak berdasarkan uji lab tapi pakai uji balap ya kerasa sih. Cuma untuk perubahan performa masih belum tahu ya. Iya, entah ini ada kesempatan nggak nonton. Iya, muter sekali aja lah ya, biar top speednya agak lama sekalian untuk uji stabilitas. Yang jelas tadi penulis jalan pelan, suara mesin sudah halus, jadi olinya ini aditif untuk RPM rendahnya ada, jadi ZDDP ada. Sayangnya bahasanya Taiwan di botolnya, jadi nggak tahu penulis itu olinya bagus atau jelek ya. Selain itu yang penulis tahu juga adalah olinya produksi 2015 bulan 5 tanggal 19 mungkin, lupa. Jadi tahun 2015, sekarang 2022, 7 tahun. Di botolnya tertulis kadaluarsanya 5 tahun. Sudah lebih 2 tahun dari sisa kadaluarsa. Tapi ketika penulis tuang, nggak ada ya nggak ada endapan ya. Jadi nggak ada endapan di olinya, nggak seperti redline. Kalau redline kan ada endapan, ini nggak ada. Warna olinya agak coklat gitu ya. Oh ya, sama penulis tambahkan, kemarin kan penulis nambahkan itu ya margarin ya, dan keluar olinya kayaknya agak lebih gelap dari biasanya. Jadi penulis takutkan margarin bikin olinya itu cepet rusak ya, takutnya gitu, jadi cepet hitam. Jadi penulis sarankan jangan pakai margarin ya. Apalagi mau bicara apa lagi? Mungkin karena penulis sudah nyoba oli FK, ini oli yang dipakai balap ya. Harusnya penulis coba juga oli Motorex. Oli Motorex itu kan dianggap oke juga ya, selain Ipone. Kalau Ipone wis
agak nggak yakin ya, apalagi beberapa pemirsa ada yang ngomong Ipo ini sebenarnya olinya biasa-biasa saja, karena bandingkannya dengan Motul 5100 ya, yang menurut nulis nggak sip ya. Ya entah Ipone-nya yang versi mana ya, karena Ipone kan kalau yang murah itu jelas bahannya nggak sip ya. Ipone yang apa 100 ribuan berapa atau yang 200 ribuan berapa, menurut nulis kok bahannya terlalu jelek. Terus apalagi Motul juga ya, menurut menulis nggak bagus lah, sudah coba kan Motul. Jadi Ipone penulis kalau nggak beli yang stroke 4 ya, stroke 4 rasanya rugi, tapi harganya stroke 4 kan mahal. Jadi penulis pilih Motorek aja ya kalau ada. Motorek nggak tahu yang versi mahal apa versi murah. Enggak duwe ya, Pak. Ya uangnya berapa, pas ada uang ya wis beli yang Motorex mahal, kalau gak ono ya wis Motorex murah-murahan lah ya, yang penting Motorex. Oh, Oli FK ini sebenarnya penulis juga ingin beli yang versi murah, tapi ya sentuh yang mahal. Jadi untuk sementara ini ya halus. Motorex. Jadi kok Motorex ngelamun. Oli FK ini halus ya. Jadi sebelumnya pakai oli Redline ya, di oli Unilopal dipakai macet-macetan suaranya kasar. Oli Redline dipakai macet-macetan juga kasar. Nah ini oli FK ini sampai sekarang masih halus ya, tinggal dilihat besok atau besoknya lagi lah ini reaksi olinya gimana. Untuk sementara impresinya merasa lebih baik ya daripada apa Redline ya. Tapi ya lihat aja lah, kalau sekarang pemakaiannya masih terlalu pendek untuk mengetahui kestabilan kekentalan. Tapi halus mesin, olinya terasa lebih encer ya, lebih encer, tapi setelah dipakai encernya nggak begitu parah ya, mungkin karena PAO. Terus seperti ada aditif ZDDP, kalau aditif RPM tinggi nggak tahu. Ini karena penulis pakai yang oli versi Jaso MA nya ya. Terus soal tarikan nggak tahu, nanti lihat 0-100 saja lah. Kemarin pakai oli Redline bisa 18,1 18 detikan lah, semakin cepet ya motornya ya. Pakai Redline motornya banter, akselerasi nggak hambat ya, lebih enak daripada Unilopal. Unilopal agak menghambat, yang ini penulis nggak bisa ngerasakan sih kemarin apa, karena campuran margarin ya olinya ya, jadi ruang bakar mesin ini jadi lebih bersih. Ini butuh beberapa hari untuk ngecek. Ya wes lah, untuk review oli FK sementara itu dulu. Terus sama penulis mau bahas singkat lah soal yang ngomongi kalau
uji oli harus sebaiknya disertai dengan UOA, VOA, data sheet. Ya penulis harus jelaskan lagi ya. Karena gunane kalau misalnya melakukan UA, VOA cuma untuk lihat kandungan aditifnya oli tok. Kalau untuk melihat apa jenenge gram-graman logam yang terlarut ya rasanya juga enggak terlalu apa ya jenenge, enggak terlalu penting, apalagi kalau ngeceknya adalah VOA dan UOA. Dari yang UOA beneran aja loh ya, yang dari universitas. Udah kelihatan waktu VOA gak ono kandungan logame, gak ada kandungan aluminiume. Begitu UOA pertama jadi ada, tapi di UOA kedua tetep nggak nambah, UOA ketiga tetep nggak nambah lah, percuma melakukan UOA kalau ya sebenarnya yang dibandingkan adalah sampah yang masih ada di dalam mesin yang nggak kebuang waktu olinya di drain. Kecuali kalau mesinnya dibelek, dibongkar blak gitu ya, terus diisi oli kan mesinnya bersih, bener-bener nggak ada sampah ya. Habis itu di UA oke lah. Tapi kalau enggak ya anu lah, harus buat duit tok. Kecuali UA-nya lebih dari satu seperti yang dilakukan di universitas. Jadi kelihatan, oh di 1000 km pertama berapa, habis itu 1000 km kemudian berapa. UOA gak iso kayak cara yang murah. Apalagi ya ada kerumitan kedua, sampling kalau nggak salah harus 50 ml. 50 ml ke motor itu banyak itu. Ya apa caranya terus? Dan syaratnya sebenarnya cukup rumit ya, motor di player apa mesin di terus baru di drain gitu, dikocok-kocok terus dimasukkan, ribet. Belum lagi apalagi ya, karena penulis ini pakainya cuma 300 km. Kependekan untuk sebuah periode pengukuran. Dan penulis juga rasanya makainya nggak sampai komponennya aus ya. Paling kalau di UA ya cuma beda 0,1 tok, nggak banyak. Dan UA yang diomongkan orang-orang kan biasanya yang paling murah. Yang paling murah, yang 150-an ono, orang atau 150-an ono. Wah, model apa itu? Oh, yang cuma menunjukkan dari sisi bahan itu. Tetap halus ya mesinnya ya. Ini kayaknya ZDDP-nya banyak ini, jadi kecepatan kayak gini halus. Kalau nggak ngukur apa jenenge KV 100, KV 40, HTHS itu UOA yang tidak layak itu. Karena harusnya itu diukur biar tahu. Yang namanya oli itu kan makin lama makin encer. Berapa kekentalannya setelah dipakai? Apa ya tetap ya mustahil kan mengukur KV 100, KV 40 nya di awal dan di akhir itu penting, karena oli itu kemampuannya menurun ditandai oleh penurunan kekentalan.
Oli ketika dipakai itu makin lama makin encer, dan ketika makin encer perlindungan ke mesin makin berkurang. Kalau acuannya wis dibuku lah, anggap aja olinya harus 10W30. Begitu kekentalan oli sudah berkurang sehingga lebih encer daripada 10W30, ya olinya nggak layak pakai kalau acuannya buku manual. Tapi biasanya standar ganda. Kalau sudah menyarankan kekentalan oli, oh iya harus sesuai buku manual. Tapi kalau untuk oli bekas, walau oli bekas kekentalannya jadi 0W20, oh gak apa-apa itu. Yang penting sesuai masa pakai yang disebutkan di buku manual. Kayak gitulah ya, standar ganda yang aneh ya. Terus selain itu adalah kalau uji oli harusnya ada CR stability juga. Nggak cuma waktu olinya masih baru, waktu olinya sudah lama juga. CR stability, terus evaporation loss. Penting kan? Mengetahui oli itu menguapnya kapan, seberapa banyak. Baik saat olinya baru atau saat olinya sudah bekas. Karena jelas kemampuan oli menurun ya, yang lain-lain menurun juga. Wes, apa maneh yang menurut penulis penting itu? Kandungan aditif juga penting ya, tapi itu sudah tercover sama uji standarnya. Melihat berapa penurunan aditifnya itu juga penting. Yes, apa maneh? Ya itu ya, yang selama ini hasil uji oli itu nggak ada. Kalau itu nggak ada ya hasil uji lab ya nggak ada gunanya itu. Kok wani ngomong nggak ada gunanya? Karena kalau ujinya cuma mengandalkan uji kandungan aditif, maka ya kita nggak akan bisa bedakan oli kayak MPX gitu kan. Orang pada ngomong jelek semua. Kalau cuma aditif tok yang dicek ya, orang nggak akan bisa bilang jelek. Karena ya aditif, oh ini ada segini ini ada semua. Mau ngomong jelek sumbernya dari mana? Karena yang jelek kan bahan oli nih. Nggak bisa ngomong bahan oli ini jelek dari uji oli yang pakai murahan. Harus dari yang pakai agak mahalan. Oh iya, uji oksidasi juga penting. Tin film oksigen uptake atau kalau nggak salah ya. Nah kalau itu nggak diuji ya, podo ae nggak ngerti sifatnya oli. Perasaannya sifatnya oli hanya bergantung dari aditif itu. Yang enggak lah. Tapi seakan-akan ini sekarang itu gitu. Oli bagus atau enggak itu dari aditifnya. Oh ini aditifnya cuma segini, oh jelek ini jelek ini. Padahal ya enggak cuma aditif aja, bahan oli ya penting. Kalau bahan olinya enggak diuji pakai lab ya sama saja, dan harganya enggak iso murah kalau sudah gitu. Share stability, oksigen uptake-nya, oksidasinya, penguapannya gak murah ya, yang penulis tahu. Maaf, penulis gak akan bisa melakukan uji seperti itu karena beli oli ini mepet duwe ya. Jadi ya ini aja FK kebetulan ada uang beli, kalau nggak gitu ya nggak beli. Ya wes lah, itu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.